Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Lisanti Budi Siswanto, Matematika Wajib kelas 10. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya, Nak ya. Ini tentang fungsi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang materi atau pengertian fungsi, kemudian domain dan rank suatu fungsi, dan notasi fungsi. Nah, untuk subbab yang keempat, itu kita akan belajar tentang jenis-jenis fungsi. Nah, jenis-jenis fungsi pada dasarnya ada banyak sekali ya. Jenis-jenis fungsi yang perlu kita pelajari itu ada banyak sekali. Yaitu yang pertama ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi bilangan bulat terbesar, ada juga fungsi modulus, dan fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi rasional, dan yang terakhir adalah fungsi ganjil dan genap. Tetapi di dalam materi kita itu hanya akan fokus kepada 3 fungsi saja, yaitu fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Mungkin kata-kata linier, kuadrat, rasional itu tidak asing lagi bagi Ananda karena sudah Ananda pelajari di semester 1. Nah, kita awali dengan yang pertama fungsi linier. Nah, fungsi linier adalah fungsi f yang dinyatakan dengan rumus umumnya. Biasa kita menyebutkan dengan fx sama dengan ax ditambah b, berarti dia merupakan sebuah fungsi fx. Variabelnya apa? Variabelnya adalah x. Nah, kemudian a dan b itu apa? A dan b adalah konstanta gitu ya, konstanta. A dan b itu anggota himpunan bilangan real, bisa negatif, bisa positif, bisa berupa desimal gitu ya. Kemudian a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Karena nanti kalau misalnya sebuah fungsi, di sini a itu yang sebagai koefisien x-nya 0, berarti dia akan membuat si x juga menjadi 0, sehingga nanti tidak dapat dicari nilai x-nya itu berapa. Maka untuk bentuk umum sebuah fungsi linier itu fx sama dengan ax ditambah b. Ini adalah bentuk umumnya dengan a, b anggota himpunan bilangan real, kemudian x-nya itu variabelnya ya, variabel. Nah, kemudian fungsi linier itu juga disebut sebagai fungsi berderajat 1. Kenapa? Karena x di dalam variabel ini derajatnya hanya 1 saja, atau disebut juga fungsi pangkat 1. Nah, contoh. Sebelum kita masuk ke contoh, nah ini adalah grafik fungsi linier ya, Nak ya. Nah, fungsi linier itu grafiknya adalah sebuah garis lurus ya. Di sini ada beberapa contoh dari grafik linier. Ketika a lebih besar dari 0 dan b lebih besar dari 0, itu nanti grafiknya bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian kalau a itu lebih besar 0, b-nya sama dengan 0, berarti dia melewati sumbu titik pusatnya. Gitu. Kemudian ketika a itu lebih besar dari 0, b lebih kecil dari 0, maka grafiknya berada di sini. Ini ada, dia akan berpotongan dengan sumbu y yang bagian negatif, karena di sini lebih kecil dari 0. Kemudian yang keempat, bentuk yang keempat, ketika a lebih kecil dari 0, b lebih besar dari 0. Nah, maka grafiknya seperti ini. Dia akan ada di kuadran yang kedua di sini ya. Nah, kemudian a lebih kecil dari 0, b sama dengan 0. Nah, ini bedanya dengan yang atas apa? Bentuknya ya, Nak ya. Kalau ini a lebih besar, nah berarti dia a-nya itu positif, di daerah positif. Tapi kalau a-nya lebih kecil, berarti dia itu di daerah negatif gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika a lebih kecil dari 0, b lebih kecil dari 0. Nah, bentuknya seperti ini. Mungkin kalau Ananda perhatikan semuanya, oh ternyata nanti bisa dipelajari sendiri gitu. Nah,
Ini tentang bentuknya, kemudian contoh. Nah, sebenarnya ini Ananda juga sudah menggambar di semester 1. Coba kita ingat kembali materi semester 1 ya. Lukislah grafik fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 1. Nah, berarti di sini kita punya sebuah fungsi linear f(x) sama dengan 3x plus 1. Nah, kita akan menggambar sebuah grafik fungsi linear, berarti nanti grafiknya sebuah garis lurus. Ketika grafiknya sebuah garis lurus, maka kita bisa hanya menggunakan 2 titik bantu saja untuk menggambar sebuah grafik tersebut. Berarti misalnya ini x, ini fx-nya gitu ya. Nah, kita misalkan, kita ambil sembarang x ya, misalnya kita ambil x-nya 0. Berarti di sini x sama dengan 0, kita substitusikan, berarti f0 sama dengan 3 kali 0 tambah 1 berarti 1. Oh, berarti di sini ketika x-nya 0, f0-nya adalah 1. Kemudian, misal kita ambil di sini x-nya 1. Berarti x sama dengan 1, berarti f1 sama dengan 3 kali 1 tambah 1, 4. Oh, berarti di sini 4. Nah, 2 titik ini bisa kita gambar ya di sini 0,1, 0,1. Berarti misalnya di sini 1, berarti di sini kemudian 1,4. 1,4 1 2 3 4. Nah, berarti ada di sini ya. Nah, mohon maaf kalau misalnya gambarnya jelek ya nak ya. Ini sumbu Y, di sini sumbu X-nya, kemudian kita gambarkan, kita hubungkan ini. Nah, ini. Nah, inilah grafik apa? Grafik fx sama dengan 3x tambah 1. Nah, ini diibaratkan ini lurus ya, ya. Kalau misalnya Ananda menggambar, Ananda menggunakan penggaris yang bagus gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, inilah gambarnya. Ini sudah hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah materi tentang menggambar grafik linear. Materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang menggambar sebuah grafik kuadrat. Nah, mungkin ini materi yang Ibu sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.